Bagaimana Habib Kribo menurut antum? Ya, mau dia si Habib Kribo ya mau dia bangsat kayak bagaimana, mau dia bejat kayak bagaimana, mau dia ya tetap dia Habib, dia asegaf, tetap asegaf, asegafnya nggak hilang gitu. Walaupun dia ahli maksiat seumpama atau seumpama dia itu bejat dan dia lihat sering menghina, mencaci, memaki para ulama-ulama yang lurus, ya tetap Habibnya nggak hilang, tetap dia Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Itu tadi hanya gambaran saja. Yang penting dari apa yang disampaikan oleh Habib Bahar ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama, dia bilang kalau ada orang yang sudah Habib, walaupun dia bejat, ahli maksiat, brengsek, ya tetap Habib, marganya tetap tidak hilang. Kalau maksudnya adalah tetap Habib alias marganya tidak hilang, ya saya sepakat. Memang tidak ada marga itu hilang. Karena itu kan bawaan. Kemudian kalau tetap Habib, ini masih perlu dipertanyakan apa yang dimaksud dengan Habib di situ. Apakah tetap dianggap sebagai dzurriyyah Rasulullah? Apakah tetap dianggap sebagai ahlu baitin Nabi? Apakah tetap dianggap sebagai alun Nabi, bahkan dianggap sebagai keluarga Nabi walaupun sudah bejat, walaupun ahli maksiat? Apa itu masih layak disebut sebagai keluarga Nabi? Itu butuh kajian keilmuan untuk menjawab itu. Jangan mengedepankan emosi. Karena seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, ada fitnah sarro yang berasal dari orang yang secara nasab jelas keturunan Rasulullah, bahkan Nabi yang menyebutkan tahta qadamai ahli baiti, di bawah kaki ahli baitku, keluargaku. Artinya secara nasab memang dari Nabi, tetapi itu kata Nabi walaisa minni, dan orang itu bukan dariku. Artinya ditolak oleh Nabi untuk dianggap sebagai keluarga walaupun nasabnya bersambung. Sudah pernah saya bahas. Tetapi kali ini lebih fokus lagi, saya bacakan kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandariyah, kitab Tajul Arush Al-Hawi li Tadhibi An-Nufus. Ini ada di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari waqala ta'ala, dan Allah berfirman hikayatan dalam rangka menceritakan ya, an-Nuhin tentang Nabi Nuh alaihi, semoga atasnya, wa ala nabiyina, dan juga semoga atas Nabi kita al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, askas salati wassalami, sebaik-baiknya salawat dan salam ya. Apa itu firman Allah? Innabni min ahli, itu ucapannya Nabi Nuh, sesungguhnya ya Allah, Kan'an itu adalah anakku dan berarti adalah keluargaku. Nah, itu ucapan Nabi Nuh ya. Jadi masih mempertahankan nasab walaupun sudah nyata-nyata Kan'an itu ingkar kepada dakwah bapaknya, kepada dakwah Nabi Nuh ya, tidak mau naik perahu kan begitu. Fa ajaba subhanahu wa ta'ala biqaulihi ta'ala, maka lalu kemudian Allah menjawab dengan firman-Nya, qala, berkata Allah Subhanahu wa taala atau berfirman, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu bukan lagi termasuk dari keluargamu. Coba perhatikan dalam tafsir Al-Qurtubi, wa qalal jumhuru, dan berkata ulama jumhur ya, laisa min ahli dinika, maksudnya adalah orang itu sudah tidak termasuk dari keluargamu secara agama. Artinya sudah tidak termasuk dari penganut agamamu. Wala wilayatika, dan juga sudah tidak termasuk dalam perwalianmu. Artinya sudah putus semua ya. Fahuwa ala hadfi mudhofin, maka kalimat min ahlika itu ada mudhof yang dibuang, yaitu min ahli dinika ya. Jadi ada dinun atau wilayah ya. Min ahli wilayatika ya. Jadi ada yang dibuang di situ ya. Kemudian perhatikan yang paling inti. Wa hadza yadullu ala anna hukmal ittifaqi fid dini aqwa min hukmin nasabi. Dan dari sini ada petunjuk atau ayat ini menjadi dalil bahwa kesamaan di dalam agama lebih kuat daripada kesamaan di dalam nasab ya. Jadi ada yang lebih kuat dari nasab, Pak, yaitu agama. Artinya nasab itu enggak segalanya. Kamu bukan tidak mungkin terputus dari nasab, bukan tidak mungkin kamu akan keluar
Walaupun secara darah oke, masih mengalir, tapi bukan tidak mungkin kamu terbuang dan terjungkal. Bukan tidak mungkin. Ada yang lebih kuat ikatannya, yaitu ikatan agama. Tapi karena ini kita bicara tentang fasik, bicara tentang ahli maksiat, bukan kafir, maka kita tidak pakai ayat ini. Tetapi kita bacakan bagaimana uraian Ibnu Athaillah ketika bicara tentang ayat ini. Sekarang fokus kepada tulisan Ibnu Athaillah. Fal mutaba'atu, maka sikap mengikuti, taj'alu, menjadikan sikap itu at-tabi'ah kepada orang yang mengikuti. Artinya orang yang mengikuti itu kan memiliki sikap mutaba'ah namanya ya. Apa jadinya dia? Ka'annahu, seolah-olah dia itu atau yang mengikuti itu juz'un, adalah termasuk dari bagian minal madbu'i, dari apa yang diikuti. Jadi kalau kamu mengikuti sesuatu, seolah-olah kamu adalah sudah bagian dari yang kamu ikuti ya. Ini masih kurang tajam ya. Perhatikan setelahnya. Wa in kana ajnabiyan, walaupun yang mengikuti itu adalah dari jenis terasing, sejatinya bukan bagian dari yang diikuti. Itu ajnabi maksudnya ya. Bagian luar, orang lain ya. Tetapi kalau dia mengikuti, maka dia otomatis menjadi bagian dari yang diikuti, walaupun awalnya adalah ajnabi, asing ya. Lalu ada kasus historisnya. Salman Al-Farisi, seperti Salman Al-Farisi ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya ya, atau meridhoinya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salmanuh minna, Salman ini adalah sebagian dari kami. Dipertegas oleh Nabi. Apa itu maksudnya? Kami ahlil bait. Jadi Salman Al-Farisi itu oleh Nabi dianggap sebagai ahlu bait Nabi, dianggap sebagai keluarga Nabi, dianggap sama seolah-olah bernasab kepada Nabi. Karena Salman itu mutaba'ah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya dari al-mutaba'atu taj'alu at-tabi'ah ka'annahu juz'un minal madbu'i wa in kana ajnabiyan, walaupun asing ya. Kemudian wa ma'lumun, dan sudah sama-sama tahu atau dan sudah diketahui anna Salmana, bahwa Salman itu min ahli Faris ya, namanya Al-Farisi, orang Persia, bukan orang Arab. Dari mana bisa menjadi ahlu bait Nabi? Secara suku sudah berbeda. Walaupun sama-sama suku Quraisy, belum tentu semua adalah zuriyah Nabi ya. Ini suku sudah bukan suku Arab, bukan suku Quraisy, tapi oleh Nabi dikatakan Salmanu minna ahlil bait. Salman dari kami, atau bagian dari kami, dari ahli bait ya. Kemudian walakin, akan tetapi, walaupun Salman itu bukan orang Arab atau ajnabi lah bahasa di sini ya, tidak nyambung dengan Nabi secara suku, secara keturunan dan sebagainya. Bil mutaba'ati, dengan adanya Salman mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjelaskan tentang Salman itu ta'liman ya, maksudnya menjelaskan bahwa Salman adalah bagian dari Rasul gitu, minna gitu ya. Apa tujuannya? Ta'liman, dalam rangka memberitahu ya. Memberitahu apa? Ya memberitahu bahwasanya kalau ikut maka kamu akan sama dengan yang diikuti ya, begitu ya. Fakama annal mutaba'atah tuthbitu al-ittisalah kadzalika adamuha yusbitu al-infisolah. Nah, ini kata kunci yang paling kuat ya. Fakama anna, maka sebagaimana sesungguhnya, al-mutaba'atah, sikap mengikuti, tuthbitu, akan menetapkan sebuah hukum, al-ittisalah, yaitu berupa sambungan. Nah, artinya kalau kamu mengikuti, kamu akan bersatu, atau juz'un minal madbu, menjadi bagian dari yang diikuti, maka berlaku mafhum mukhalafahnya. Kadzalika, maka begitu sebaliknya, ada moha, tidak adanya kamu mengikuti itu ya, yusbitu al-infisalah, akan menetapkan sebuah hukum, yaitu keterputusan. Berarti ini bicara yang sebelumnya sudah nyambung. Artinya ini bicara tentang ahlu bait Nabi atau keturunan Nabi atau orang yang bernasab kepada Nabi tapi tidak mengikuti Nabi alias brengsek. Jadi ahli maksiat, tidak mengikuti datuknya, itu sudah terputus.
Sudah jelas. Kenapa? Karena adamul mutaba'ati yuthbitu al-infisola kama annal mutaba'ata tuthbitu al-ittisola. Salman, bukan keluarga Nabi, dimasukkan ke dalam keluarga Nabi karena mutaba'ah. Maka dari teori itu, ada faktor luar bisa masuk ke dalam karena mutaba'ah. Berarti mutaba'ah atau meneladani itu punya efek yang luar biasa, yaitu bisa isbatul ittisol, bisa menyambungkan apa yang sebelumnya tidak ada hubungan. Ajnabi atau bagian asing bisa termasuk ke dalamnya. Begitu juga apabila mutaba'ah tidak ada, maka bisa isbat kepada al-infisol, memutus. Kalau namanya memutus berarti sebelumnya tersambung. Kalau namanya menyambung berarti sebelumnya terputus. Berarti masalah Salman itu bicara orang yang bukan dzurriyyah Nabi secara nasab bisa menjadi ahli bait Nabi. Kebalikannya, orang yang secara nasab ahli bait Nabi bisa terjungkal keluar kalau tidak ada mutaba'ah. Makanya kalau kamu pelajari ketika Nabi menyanjung ahli baitnya, mesti di situ ada tambahannya yang tidak bermaksiat atau yang taat. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau maksudnya Habib adalah ya tetap adalah sebagai dzurriyyah Rasulullah, tetap sebagai yang dicintai, tetap sebagai Habib dalam artian begitu. Ya harus ada landasan ilmiahnya. Saya sampaikan pembanding yang jelas berbantahan dengan itu. Karena nasab itu bisa dianggap terputus kalau melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Alias inda adami al-mutaba'ah, tidak mengikuti datuknya. Jadi brengsek kan tidak ikut datuknya berarti. Allahumma hadina hadasabil.